pertama mengucap dua kalimat syahadat dan meyakinkan bahwasanya tidak Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Harus kita patri di dalam diri kita, harus kita tanamkan di dalam diri kita, tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun keimanan kita. Lalu yang kedua itu untuk melaksanakan ibadah salat. Yang ketiga untuk melaksanakan membayar zakat. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima hijrul baiti man istata'a, pergi haji man istata'a, bagi yang mampu. Bagi yang mampu di sini, man istata'a di sini dalam artian dia mampu semuanya. Jasmaninya mampu, rohaninya mampu, dan juga ekonominya pun mampu. Ada orang yang ekonominya mampu, badannya sehat, tapi rohaninya belum ngajakin, belum mau. Banyak orang yang punya duit, badannya sehat, tapi belum ada niatan buat berangkat haji ataupun umroh. Yang kedua, apabila materinya itu enggak ada, terus jasadnya sehat, rohaninya juga sehat, maka karena materi belum ada, maka nggak bisa juga berangkat ke sono. Lalu yang ketiga, materinya nggak ada. Ini kebanyakan dari kita nih. Jasad mah, badan mah sehat, rohani ini sehat, ngajakin pengen semua. Saya yakin Iwan juga walaupun begitu pengen banget berangkat ke sono. Ya pengen ya Wan? Bener. Pengen. Rohani mah udah pengen banget. Jasad sehat, juga duit orang ada. Ini sayang itu doang, duitnya orang ada. Buat berangkat ke sono belum cukup duitnya. Oleh karena itu, mereka yang melaksanakan ibadah haji maupun umroh lengkap semuanya. Ada semua jasmaninya ngajakin, badannya sehat, juga materinya ada buat sampai ke Baitullah. Oleh karena itu, setiap orang yang akan melaksanakan ibadah umroh, ini juga dikatakan namanya haji kecil. Umroh dikatakan oleh ulama ini disebutnya haji kecil. Sebab apa? Sebab pelaksanaan ibadah umroh ini itu runtunan daripada materinya, runtunan daripada cara-caranya ada juga di dalam pelaksanaan ibadah haji. Cuma umroh itu tidak melontar jumroh, umroh itu tidak wukuf, umroh itu tidak bermalam di Mina. Jadi umroh itu tidak melontar jumroh, tidak melaksanakan wukuf, dan juga tidak bermalam di Mina ataupun di Musdalifah. Cuma umroh itu melaksanakan tawaf dan juga melaksanakan sa'i, dan larangannya sama juga dengan orang berangkat haji. Makanya umroh itu dikatakan haji kecil. Jika mampu, nanti masih tetap kita punya kewajiban buat melaksanakan haji. Lalu apa sekiranya yang kita harus persiapkan diri kita untuk kita berangkat ke tanah suci Mekah, baik umrah maupun haji? Selama tanggal 6 ya, saudara kita nih angkatan akan berangkat. Persiapannya di rumah, yang pertama luruskan niat. Niat semata-mata untuk melaksanakan umrah untuk memenuhi panggilan Allah. Jangan ada niatan-niatan lain. Saya mantar sono mau beli oteko, beli emas. Saya mantar ke sono mau beli ini, mau jalan-jalan, gitu ya. Maka niatkan ibadah umrah dari rumah ini buat lillahi ta'ala, lurus niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu persiapan yang kedua yaitu membuat wasiat, Mas Karto. Membuat wasiat ataupun pesan kepada keluarga ataupun anak. Kita nggak tahu pada umur ya. Ya, entah kita di sini masih sehat, pas datang ke sono
meninggal. Kita nggak tahu umur kematian kita di mana tempatnya. Makanya banyak ibadah haji kemarin ini berapa orang terjadi yang meninggal? Kurang lebihnya 700 orang ya. Kurang lebihnya ibadah jamaah haji kemarin ini orang Indonesia 750 yang meninggal dunia. Kita nggak tahu. Makanya Mas Karto biar berpesan ya, tulis anakku kalian biar rajin sholat, rajin ibadah, usaha ayah nanti diterusin gitu ya. Apa yang kita mau pesan, kita wasiatin. Kalau misalkan yang punya pos 2 pesan, yang punya pos 2 di Kulon, punya anak 3 namanya si Anu biasa kalau datang nih, ada datang di kemarin aku begitu terima dia gitu. Itu pesennya, nggak apa-apa pesen begitu. Cuma kali pesan itu mah nanti gitu, jangan ketahuan istri. Kalau ketahuan istri perang dunia. Beri pesan yang baik-baik buat anak kita, buat keluarga kita gitu ya. Kita nggak tahu tadi umur gitu. Dan juga yang ketiga, jauhkan daripada urusan dunia. Urusan dunia, usaha lepas udah jangan mikirin dagang. Mas Karo besok mau berangkat, dagangan saya bagaimana nih ya, mengerti ya. Udah urusan dunia kita hilangkan, kita lepas, kita niat ibadah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, kita meniatkan hati benar-benar kita bertawakal kepada Allah. Udah pasrahkan diri kepada Allah. Nanti tanggal 6 berangkat keluar dari rumah, kita diajankan dengan biar sakral ya. Supaya kenapa diajarkan? Supaya benar-benar keluarga mengikhlaskan. Kalau dulu mah orang berangkat haji itu sampai 6 bulan kalau naiknya naik kapal perahu. Makanya benar-benar diikhlaskan, dianggap seolah-olah mati. Makanya diajarkan tuh. Diajarkan biar benar-benar sakral gitu ya. Keluarga benar-benar harus mengikhlaskan. Gitu. Untuk mengingatkan bahwasanya keluarga sudah mengikhlaskan apabila ada sesuatu terjadi yang tidak diinginkan di tanah suci Mekah. Itu bertawakal kepada Allah. Udah setelah nanti keluar dari rumah berdoa bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, naik ke mobil nggak usah udah nengok ke rumah lagi. Udah bismillah berangkat. Jangan nengok ke belakang. Kalau bisa dari rumah dari langkah ke-7 nih ya, dari rumah pintu langkah ke-7 berhenti doa. Ya Allah, saya ridho Engkau sebagai Tuhanku. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Aku redho Islam sebagai agamaku dan aku redho Muhammad sebagai nabi dan rasul. Doa berangkat itu. Lalu selanjutnya yang ke-5 yaitu kayak begini nih. Apa sih namanya? Pamitan sama tetangga sama keluarga. Pamitan Pak Karto sama tetangga semua sudah berpamitan bahwasanya nanti tanggal 6 Pak Kartonya akan berangkat. Gitu, berpamitan dan juga menitipkan keluarga, menitipkan anak. Bagi Mas Karto ada anak yang kecil, gitu ya. Titipin nama tetangga, titipin nama keluarga, gitu ya. Biar nanti tetangga bisa sama-sama ngejaga, melindungi anak kita dan keluarga kita. Dengan diam-diaman baik kalau pergi pring, diam-diaman boleh begitu juga. Gitu ya, tapi nanti di mana letak kita hablum minanasnya gitu. Pada manusianya kita saling harus kayak begini nih, didoain banyak. Sebab doa ini bukan maksudnya ria nih. Pak Karto melaksanakan walimatul safar kayak begini, ngumpulin orang, ngumpulin tetangga buat datang membaca doa dan lain sebagainya, bukan bermaksud ria, tapi minta doanya dari tetangga, dari saudara-saudara semua, biar keberangkatannya nanti diselamatkan, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa orang yang banyak itu lebih baik dan lebih bagus lagi doa. Itu ya, hal-hal yang nanti perlu dipersiapkan. Berangkat nanti ke bandara, kumpul dengan teman-teman yang sudah mempersiapkan diri. Dan ingat buku panduan. Bekas buku panduannya. Buku panduan jangan jauh-jauh, naruhnya jangan di koper. Buku panduan adanya di tas kecil. Biar nanti ketika kita ada di pesawat, nanti kita harus namanya sholat dulunya tayamum. Gak ada air pada pesawat. Nanti kita ada panduannya tuh di buku itu. Bagaimana tayamum caranya. Dan juga bagaimana kita sholat jamaah qasar, jamaah takdim. Nanti ada tuh di panduannya.
Ya bukunya biar jangan jauh-jauh, jangan ada di koper. Kalau koper mah nanti adanya di di apa namanya, Bekasi begitu ya. Nanti itu kita bawa tuh tas yang kecil mah, buku panduannya dibawa. Lalu setelah itu biasanya kebanyakan setelah namanya sampai di Jeddah, biasanya yang dituju adalah sebelum ke Mekah itu, terus kemana dulu katanya sampainya?